Shalom bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helmayanti Purba dengan NIM 2101012222. Saya dari grup E semester 4. Adapun tujuan saya di sini yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran PAK yang diampu oleh Bapak Frans Koinabaho MKom. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan orang Kristen. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini di kalangan orang Kristen masih ada yang cukup percaya mengenai cukup dengan baptisan saja dan peneguhan sidi, maka mereka telah menjadi orang yang beriman. Ada juga yang lebih mementingkan ibadah secara formal sebagai wujud dari iman mereka. Semua itu benar. Namun mengacu pada surat Yakobus 2 ayat 14-17, nampak bahwa iman harus diwujudkan dalam seluruh sikap hidup. Jadi bukan hanya melalui baptisan, peneguhan sidi, dan ibadah formal saja, melainkan dalam seluruh sikap hidup sehari-hari. Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan harus nyata dalam seluruh sikap hidup orang yang percaya. Nah, di sini kita diajak untuk mengamati gambar, yaitu terdapat gambar perahu yang disimbolkan sebagai kehidupan kita dan gambar dayung yang disimbolkan sebagai iman kita. Memahami makna iman dan pengharapan. Beriman dan berpengharapan artinya kita percaya pada janji Allah bagi umatnya, kemudian memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia, serta taat pada kehendaknya dan menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Percaya pada janji Allah itu artinya orang Kristen membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu dipenuhi dalam karya Yesus Kristus. Pembentukan umat Allah dimulai dari panggilan Abraham, di mana Abraham menerima janji Allah dan ia percaya kepada janjinya. Abraham dan keturunannya percaya kepada janji Allah dan Allah selalu menepati janjinya yang telah diucapkannya. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya teman-teman, di sini orang beriman tidak membutuhkan bukti secara fisik atas apa yang ia percayai. Namun melalui kesaksian para nabi dan rasul dalam Alkitab, mereka pun percaya. Ini artinya tanpa Allah yang kita lihat, namun kita percaya kepada Allah, itu karena kita memiliki iman dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya di sini yang perlu kita ketahui bahwa iman bertumbuh makin kuat ketika dipupuk dan diterapkan. Penerapan iman dengan bertindak dan beraksi terhadap segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Itu termasuk saat kita sedang mengalami berbagai masalah, kekhawatiran dan kegelisahan dalam kehidupan kita, teman-teman. Maka dari itu kita diajak untuk menumbuhkan iman kita. Yang selanjutnya, dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Bagaimana iman dan berpengharapan dapat bertumbuh? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana tumbuh ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu dengan ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur. Banyak tanda-tanda Yakub kita dapati di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Maka dari itu teman-teman, iman kita dapat bertumbuh dan pengharapan kita dapat bertumbuh itu karena kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui komunikasi dengan berdoa. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa dampak hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya yaitu dapat diwujudkan melalui tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Setia, taat, sanggup bersukacita dalam kesesakan, sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, tidak mengenal putus asa, serta berpegang teguh pada firman Tuhan. Nabi Yeremia menulis,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan akan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu artinya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan, teman-teman, sebab Dialah Bapa kita, Sang Pencipta, Sang Pemelihara dan Penyelamat hidup kita. Maka dari itu, dalam kehidupan kita sangat membutuhkan iman. Kita perlu menumbuhkan iman kita. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi video pembelajaran ini sangat berguna bagi teman-teman semuanya. Shalom, thank you teman-teman.